Halo, kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan membahas sejarah kelam lubang Jepang yang ada di Bukit Tinggi. Liburan ke Bukit Tinggi, tak sedikit traveler yang mampir ke lubang Jepang. Walau sudah jadi tempat wisata, lubang itu menyimpan kisah kelam di masa lalu. Saat itu waktu menunjukkan sekitar pukul 9 pagi. Perjalanan pun dimulai lebih dulu ke Taman Panorama yang menghadap mengarai Sianok. Kebetulan Taman Panorama menjadi salah satu akses untuk masuk ke lubang Jepang yang juga populer sebagai objek wisata. Seperti diketahui, lubang Jepang merupakan terowongan atau bunker pertahanan yang dahulu dipakai oleh Jepang di Bukit Tinggi sekitar tahun 1942 silam. Lubang ini pun menjadi salah satu yang menceritakan tentang kekejaman penjajahan Jepang. Sementara dua lubang lainnya ada di Bandung dan di Biak. Setelah bertemu dengan pemandu kami yang bernama Nopirman, kami dan rombongan pun mulai masuk ke lubang Jepang. Ia pun menjelaskan lebih dulu perihal lubang tersebut. Ini aslinya kotak, diubah Pemda jadi seperti ini. Yang bikin ini bukan asli Jepang, yang desain orang Jepang, ujar Nopirman sambil menunjukkan bentuk dinding terowongan yang mengarah turun. Dijelaskan oleh Nopirman, dahulu lubang Jepang ini dibuat oleh tenaga kerja paksa atau rumusa yang didatangkan dari 3 daerah berbeda di Indonesia. Dulu yang buat ini pekerjanya didatangkan dari 3 daerah, dari Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Alasannya karena mereka tidak tahu Bukit Tinggi, tidak bisa komunikasi, juga karena masih pakai bahasa daerah masing-masing. Fakta unik lainnya, lubang ini disebut-sebut sebagai terowongan terpanjang di Asia dengan total panjang hingga 8 km. Di dalamnya terdapat sekitar 21 lorong kecil dan berbagai fungsi. Ada sekitar 21 lorong dengan masing-masing fungsi. Ada yang jadi ruang amunisi, ruang pertempuran, lubang pelarian, lubang mata-mata hingga penjara. Secara teknis, terowongan di lubang Jepang memang sudah diperluas oleh Pemda. Beberapa ruangan yang dahulu menjadi tempat amunisi sudah diberi papan penanda hingga terali untuk mencegah vandalisme. Setelah melewati lorong dan melewati ruang amunisi, perjalanan pun kembali dilanjutkan ke satu ruangan yang menjadi penjara di masa lalu. Di ruangan itu, para tahanan disiksa tanpa diberi makan dan minum. Penjara itu bentuknya letter L. Dulu pintunya pakai rotan belum besi seperti sekarang. Mereka disiksa nggak dikasih makan dan minum. Tepat di samping ruang penjara, terdapat satu ruang kecil yang menjadi ruang dapur. Walau disebut dapur, ruang ini menjadi salah satu bagian paling kelam di lubang Jepang. Ini dapur, di dalamnya ada 2 lubang kecil, di atas dan di bawah. Lubang atas dipakai untuk mengintai, yang kecil di bawah ini untuk membuang jenazah. Di bawahnya mengalir sungai yang menghanyutkan jenazah. Mendengar cerita Nopirman tentu membuat bulu kuduk merinding. Entah berapa banyak orang yang dibawa masuk dan dibunuh di lubang Jepang ini. Nopirman pun tidak tahu dengan detail berapa banyak orang yang gugur di sini. Ada dua misteri yang belum terpecahkan. Yang pertama, kemana Jepang membuang bekas galian tanah dan berapa jumlah romusa yang mati di sini. Fakta menarik lainnya, lubang Jepang ini juga terhubung ke beberapa titik strategis di Bukit Tinggi. Sebut saja Jam Gadang, Bukit Tinggi, dan Istana Bung Hatta. Pada akhirnya, lubang Jepang ini menjadi saksi sejarah akan pendudukan Jepang di Bukit Tinggi. Walau penuh dengan kisah kelam, lubang Jepang tetap jadi objek wisata edukasi yang perlu diketahui oleh generasi muda. Bagi kamu yang mau berkunjung, harga tiket masuknya adalah Rp15.000 untuk orang dewasa, Rp12.000 untuk anak-anak, dan Rp20.000 untuk wisatawan asing.
Udah gini lah, tangga itu tangga gini rata bentuknya. Ini kali ini nanti kaki itu udah gini. Kampung dah, kampung yang kita dah. Apa itu? Itu hadiah buat Bapak Hatta dikasih sama Agung Dana. Jadi jam kadang itu dibangunnya tidak menggunakan semen seperti yang ada lihat. Dia menggunakan putih telur dulunya. Jadi jam kadang itu tidak menggunakan semen, dia membangunnya menggunakan putih telur. Jadi putih telur itu untuk perekat dia. Jadi ketinggian dari jam kadang itu ada 24 meter Bang. Dari bawah ke atas. Sama di Belteng Salak kan ada peninggalan Belanda juga. Sampai sekarang nggak bisa dipecah. Kayaknya betul lagi tinggi. Cerejak. Gang Arisiano 60 meter. Itu di bawah sana nggak ada kampung, nggak ada perkebunan, jadi hutan Arisiano. Jadi bagi kita sekarang ini pintu dipakai sebagai ventilasi udara. Jadi dari sini. Jurang keluar itu.